Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang al-i'tikaf atau i'tikaf. Ia merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ashrul Awakhir, di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Apa itu i'tikaf? I'tikaf berasal dari bahasa Arab. I'takafa, ya'takifu, i'tikafan. Akafa artinya menetap, mengurung diri, atau terhalangi. Itu akafa. Sedangkan menurut istilah, bahwasanya i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bermuhasabah atas perbuatan-perbuatannya. Orang yang i'tikaf disebut dengan mu'takif. Mu'takif artinya adalah orang yang melaksanakan i'tikaf. Apa dalil atau dasar hukum daripada i'tikaf ini? Dasar daripada i'tikaf ini salah satunya disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, dalam termasuk ayat-ayat puasa, yaitu ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini cukup panjang, tetapi salah satu potongannya adalah wa antum akifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Surat Al-Baqarah ayat 187. Ada kisah tentang iktikaf ini, yaitu kisahnya Sayyidina Umar. Anna Umar qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nadartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Qala fa'ufi binadharika. Fa'takafa lailatan. Sesungguhnya Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah nazarmu. Maka kemudian Umar beriktikaf 1 malam. Juga dasar hukum yang tentang iktikaf ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW beriktikaf setiap Ramadan selama 10 hari. Pada tahun di mana beliau meninggal dunia, beliau iktikaf selama 20 hari. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa hukum iktikaf? Iktikaf yang disyariatkan dalam Islam itu ada 2 macam hukumnya. Yang pertama, i'tikaf sunnah. Dan yang kedua, i'tikaf wajib. Apa itu i'tikaf sunnah? I'tikaf sunnah adalah i'tikaf yang dilakukan secara sukarela. Semata-mata untuk mendekatkan diri dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
seperti iktikaf 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Sedangkan iktikaf wajib, apa itu iktikaf wajib? Iktikaf wajib adalah iktikaf yang dikarenakan nazar atau janji. Misalnya Anda mengatakan ketika Anda sakit dan Anda mengatakan, kalau Allah menyembuhkan penyakitku ini, maka aku akan beriktikaf selama sekian hari di masjid. Inilah seperti yang dikisahkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang sudah kita ceritakan di atas. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku telah bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram." Maka Rasulullah bersabda, "Penuhilah nazarmu." Maka kemudian Umar beriktikaf selama 1 malam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kapan waktu iktikaf? Iktikaf wajib tergantung pada berapa lama waktu yang dinazarkan. Itu iktikaf wajib. Kalau ia bernazar 1 hari, maka 1 hari. Bernazar 2 hari, iktikaf 2 hari. Begitu seterusnya. Sedangkan iktikaf sunnah tidak ada batasan waktu tertentu. Kapan saja, pada malam hari atau siang hari, waktunya boleh lama, boleh singkat, boleh sebentar. Itu waktu iktikaf sunnah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk beriktikaf maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat orang iktikaf yaitu dia harus muslim. Yang kedua, niat. Berniat iktikaf. Yang ketiga, baligh. Berakal. Kemudian yang keempat, suci dari hadas besar atau junub, haid, dan nifas. Kemudian yang kelima, dilakukan di dalam masjid. Itulah syarat-syarat orang yang mau iktikaf. Muslim, niat, balik dan berakal, suci dari hadas besar, junub, haid, dan nifas, serta dilakukan di dalam masjid. Sehingga dari sini, iktikaf itu tidak sah bagi orang yang bukan muslim. Non-muslim ini iktikaf tidak sah. Tidak sah juga bagi anak-anak yang belum dewasa. Juga iktikaf tidak sah bagi orang yang terganggu kewarasan kesehatan otaknya. Iktikaf juga tidak sah bagi orang-orang yang hadas besar seperti junub dan tidak sah bagi orang yang wanita yang haid atau nifas. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di mana kita beriktikaf? Atau di mana tempat kita melaksanakan iktikaf? Syarat tempat iktikaf atau masjid untuk dilaksanakan iktikaf, para ulama di sana ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan boleh iktikaf di setiap masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Jadi iktikaf boleh di masjid atau di musola, di mana di situ dilaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Walaupun di masjid tersebut, di musola tersebut tidak dipakai untuk sholat Jumat. Ini yang pertama. Pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat iktikaf harus dilaksanakan di masjid yang digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat atau masjid jami. Jadi syarat dilaksanakannya iktikaf itu harus masjid jami yang dilaksanakan di sana sholat Jumat. Penjelasan detailnya kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah.
Pendapat yang pertama, boleh i'tikaf di masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Alasannya apa? Karena masjid atau tempat sholat. Artinya i'tikaf itu yang penting adalah tempat dilaksanakannya sholat, dipakai untuk sujud masjid. Bahkan sebagian mereka ada yang membolehkan i'tikaf di bagian rumah yang biasa dipakai untuk sholat. Jadi sampai di rumah yang biasanya kita ambil satu tempat di bagian rumah untuk kita melaksanakan sholat. Nah, itu boleh dipakai i'tikaf. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kenapa harus sholat di i'tikaf di masjid jami'? Apa itu masjid jami'? Masjid jami' artinya adalah masjid yang dilaksanakan di sana sholat Jumat. Kenapa? Alasannya, pendapat yang kedua ini, agar mu'takif tidak perlu meninggalkan tempat iktikafnya menuju masjid lain untuk melaksanakan sholat Jumat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa alasan daripada kenapa iktikaf di masjid jami'? Salah satunya adalah kata-kata Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, wala i'tikafa illa fi masjid jami'in. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Rawahul Baihaqi. Dan tidaklah disebut i'tikaf kecuali di masjid jami'. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Itu tadi. Jadi pendapat yang kuat yang mana antara keduanya? Pendapat yang kuat adalah tempat i'tikaf itu di masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk melaksanakan i'tikaf, maka kita harus melaksanakan rukun-rukunnya. Apa rukun i'tikaf itu? Rukun i'tikaf yang pertama adalah niat. Niat artinya adalah meniatkan di dalam hati untuk i'tikaf berdiam diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu niat. Nah, yang kedua, rukun i'tikaf yang kedua, berdiam di dalam masjid. Jadi tidak boleh i'tikaf itu di luar masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Jadi itu dua tadi rukun daripada i'tikaf. Yang pertama adalah niat dan yang kedua berdiam di dalam masjid. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa saja yang diperbolehkan bagi mu'takif? Orang yang i'tikaf di masjid dibolehkan apa saja? Yang dibolehkan bagi orang yang mu'takif atau i'tikaf. Yaitu diantaranya keluar dari tempat i'tikaf untuk mengantarkan istri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap istrinya Sayyidah Sofiyah. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dibolehkan juga bagi mu'takif menyisir atau mencukur rambut, memotong kuku, membersihkan tubuh dari kotoran dan bau badan. Itu diperbolehkan. Yang diperbolehkan juga bagi mu'takif adalah yang dikisahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa mu'takifun fil masjid wa ana fi hujratihi fa urajjiluhu. Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah SAW masukkan kepalanya ke kamarku saat beliau sedang i'tikaf di masjid. Sedangkan saya di dalam kamar saya.
Kemudian saya sisir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diperbolehkan juga bagi mu'takif keluar untuk keperluan yang harus dipenuhi. Artinya tidak harus dilaksanakan seperti BAK, BAB, makan, minum, jika tidak ada yang mengantarkan makanannya ke masjid. Dan segala sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di masjid. Tetapi ia harus segera kembali ketika setelah selesai menyelesaikan keperluannya tadi. Yang diperbolehkan juga bagi mu'takif adalah makan, minum, dan tidur di masjid. Dengan senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan masjid. Yang diperbolehkan juga bagi mu'takif menemui tamu di masjid untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam agama. Tapi kalau hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama, maka tidak boleh. Yang dibolehkan juga bagi mu'takif mendirikan kemah atau menyekat masjid. Ini seperti yang dikisahkan tentang Sayyidah Aisyah yang mendirikan kemah di dalam masjid untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau i'tikaf. Yang diperbolehkan juga bagi mu'takif untuk dikunjungi istrinya. Seperti yang dikisahkan oleh Ummul Mukminin Safiyah. Yang beliau kisahkan, beliau suatu saat ketika Rasulullah SAW sedang i'tikaf di masjid pada 10 terakhir Ramadan. Maka aku menjenguknya di malam hari. Bersama beliau, istri-istri beliau. Maka beberapa saat berikutnya istri-istri beliau pulang. Kemudian aku berbincang-bincang beberapa saat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku pulang. Dan pulangnya ini diantarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai gambaran tentang apa yang dilaksanakan oleh seorang mu'takif itu, qalat as-sayyidatu Aisyah, as-sunnatu fil mu'takifi alla yakhruja illa li hajatihi allati la budda lahu minha wala ya'udu maridan wala yamassu imra'atahu wala yubashiruha wala i'tikafa illa fi masjidin jama'atin was sunnatu fi man i'takafa ayyasum. Sayyidah Aisyah menjadikan penjelasan tentang bagaimana sih yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam i'tikaf itu. Sunnah dalam i'tikaf itu tidak keluar dari masjid kecuali karena ada keperluan yang mendesak. Tidak boleh menjenguk orang sakit, tidak boleh menggauli istrinya, tidak melaksanakan i'tikaf kecuali di masjid jami' dan disunahkan bagi orang yang i'tikaf untuk berpuasa. Artinya kalau i'tikaf di luar bulan Ramadan, maka dia disunahkan untuk berpuasa. Jadi i'tikaf itu dengan puasa. Itu sebagai gambaran kata-kata Sayyidah Aisyah tentang i'tikaf. Yang perlu kita ketahui juga tentang i'tikaf selain syarat dan rukun tadi adalah hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Jangan sampai kita melaksanakan i'tikaf, syaratnya sudah benar, rukunnya sudah benar, tapi kita tidak tahu yang membatalkan i'tikaf, akhirnya i'tikaf kita batal. Apa hal-hal yang membatalkan i'tikaf? Ada beberapa hal. Yang pertama, meninggalkan masjid dengan sengaja tanpa keperluan yang dikecualikan walaupun sebentar. Artinya hanya keluar iseng. Bukan suatu yang mendesak. Bukan suatu keharusan.
Nah, meninggalkan masjid dengan sengaja tanpa keperluan. Yang kedua, murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Yang ketiga, hilangnya akal karena gila atau mabuk. Kemudian hal-hal yang membatalkan iktikaf juga haid atau nifas. Nah, juga yang membatalkan iktikaf adalah menggauli istri. Sehingga iktikaf itu menjadi batal. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tapi janganlah kamu campuri mereka itu, istri-istrimu, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Juga disebutkan dalam masalah menggauli istri ini, qala Ibnu Abbas, idza jama'al mu'takifu batala i'tikafuhu. Ibnu Abbas berkata, kalau seorang yang mu'takif menggauli istrinya, maka iktikafnya batal. Maka baginya orang tersebut iktikafnya batal, tapi tidak diwajibkan untuk membayar kafarat. Karena kafarat iktikaf itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak dicontohkan oleh para sahabatnya. Hal yang membatalkan iktikaf juga pergi sholat Jumat bagi yang membolehkan iktikaf di surau atau di musola yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Jadi kalau ketika seorang itu iktikaf di masjid atau di musola yang tidak dipakai sholat Jumat, di hari Jumat, kemudian dia keluar pergi Jumatan, maka iktikafnya batal. Kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Apakah boleh wanita melaksanakan iktikaf? Wanita diperbolehkan untuk iktikaf. Karena itulah yang dilaksanakan oleh istri-istri Rasulullah SAW. Qalat Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, "I'takaftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." I'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun mustahadhah. Wa fi riwayatin anna Ummu Salamah min azwajihi. Fakanat tara al-humratu was-sufrah. Farubbama wada'na at-tas tahtaha wa hiya tusalli. وقالت أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. Jadi Rasulullah SAW di sini dikisahkan bahwasanya istri-istri Rasulullah SAW iktikaf di masjid setelah Rasulullah SAW meninggal. Itulah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah tentang iktikaf. Semoga pemahaman kita tentang iktikaf ini menjadi sempurna, menjadi komplit, sehingga ini menjadi penyempurna daripada amal kita di al-ashrul awakhir di Ramadan. Iktikaf itu apa sih keutamaannya? Tidak dijelaskan keutamaan daripada iktikaf secara khusus dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi yang jelas, iktikaf dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di 10 malam terakhir Ramadan setiap tahun. Kalau kita tengok hikmahnya, salah satunya adalah untuk mengoptimalkan ibadah al-ashrul awakhir dalam rangka menjemput Lailatul Qadar. Sehingga semua aktivitasnya itu adalah ibadah, ibadah, ibadah. Sehingga yang dilakukan untuk ashrul awakhir itu optimal menjemput Lailatul Qadar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.